Keindahan kain lurik bukan hanya dari kesederhanaannya saja, namun juga dari motif yang dihasilkan para pengrajin lanjut usia. Bukan sekedar motif, kain lurik juga memiliki segudang filosofi. Jalinan benang yang indah memiliki makna tentang kehidupan. Benar saja, keberadaannya semakin diakui. Namun, apakah kehadirannya akan sampai ke anak cucu kita? Setiap kota memiliki budaya mereka sendiri, termasuk Yogyakarta ini. Jika di Yogyakarta orang banyak mengenal sebagai kota pariwisata, maka Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya. Lurik adalah salah satunya. Peninggalan budaya berupa kain yang dibuat dengan cara ditenun. Lurik itu dalam bahasa Jawa ya, itu ada istilah lain namanya larik. Dalam bahasa Indonesia tentu itu artinya adalah garis. Jadi artinya sebuah kain tenun tradisional yang memiliki pola garis-garis secara beraturan dan itu garis lurus vertikal. Sejarah lurik itu dikaitkan dengan sejarah tenun ya. Tenun itu artinya adalah sebuah keteknikan di dalam membuat lembaran yang kalau kita pahami lembaran itu adalah kain atau tekstil, itu dimulai dari adanya teknik menganyam, karena menenun itu sebenarnya juga sama dengan menganyam. Nah, berbicara mengenai kapan itu lurik ada, itu kita pernah ada referensi yang bisa kita acu, bahwasanya dulu sebetulnya ketika zaman Majapahit itu lurik sudah ada ya, ada beberapa penjelasan bahwa Raden Wijaya ketika itu sebagai Raja Majapahit itu membagi-bagikan celana berupa kain tenunan ya. Salah satunya adalah lurik. Kemudian lurik masih berkembang ketika Kerajaan Majapahit runtuh, kemudian ada Kerajaan Demak, kemudian sampai kalau sekarang kita kenal ada wilayah Jogja dan Surakarta, Jawa Tengah. Kalau di Jawa itu lurik masih digunakan. Pakaian dari tenun lurik ini sering digunakan oleh masyarakat desa. Selain masyarakat desa, pakaian tenun lurik juga digunakan oleh orang-orang di keraton. Salah satunya abdi dalem. Tenun lurik abdi dalem ini punya coraknya sendiri, disertai filosofi yang terkandung di dalamnya. Pakaian dinas istilah saya ya, pakaian resmi abdi dalem di Keraton Ngayogyakarta Diningrat adalah lurik ya. Bahannya lurik. Kemudian potongannya namanya peranaan. Nah, lurik buatan ATBN, artinya tradisional. Lah motifnya
lurik kan bermacam-macam. Yang khususon yang dipakai oleh abdi dalam adalah lurik yang dikenal dengan lurik telu papat. Warnanya kehitaman, kebiruan, gelap pokoknya. Hitam, gelap, ini adalah warna kesetiaan, warna keabadian, warna ketangguhan. Tenun lurik yang dipakai abdi dalam keseharian mereka juga memiliki maknanya tersendiri. Lurik telu papat, itu telu papat, ya 3, 4, itu maknanya lereknya, lurik-luriknya itu 3 dan 4 nanti bisa dicek di bahan-bahan lurik yang masih baru itu, jadi lernya, warnanya itu telu papat, ya 3, 4. Di samping itu juga berarti yang memakai ini adalah kewulu minongko parpat. Kewulu itu hanya ke sesaudara, parpat artinya juga sebagai pembantu dalam artian menyelesaikan tugas-tugas keraton, tugas-tugas kerajaan. Jadi semua abdi dalam adalah saudara. Corak sederhana ini memiliki makna aspek kehidupan manusia. Di baju peranaan ini ada simbol-simbol Islami. Ini kancing baju atau benik di leher, ya. Di leher ini 3 pasang. Kalau 3 pasang berarti 6, mengingatkan kita pada rukun iman. Kemudian kancing atau benik di lengan, ya, di lengan ini 5, mengingatkan kita pada rukun Islam. Mayoritas orang-orang mengetahui tenun lurik hanya dengan satu motif saja, yaitu garis-garis. Namun, sebenarnya ada 3 motif dasar tenun lurik. Yang pertama, lajuran. Motif garis lurus memanjang secara vertikal. Lalu, pakan malang atau motif garis lurus secara horizontal. Dan cacahan atau motif kotak-kotak kecil, gabungan dari motif lajuran dan pakan malang. 3 motif dasar ini biasa dipadu-padankan bersama dari warna benang tenun yang semakin beragam. Dulu, tenun lurik hanya terdiri dari warna-warna gelap saja. Namun sekarang, seiring banyaknya permintaan, warna tenun lurik menjadi lebih bervariasi. Untuk mendapatkan tenun lurik ini, bisa dijumpai di pasar tradisional atau toko yang khusus menjual tenun lurik. Kalau lurik itu dulu memang sempat punah, ya. Tapi akhir-akhir tahun ini kan karena lurik itu booming lagi, istilahnya kan di ASN, di sekolah, dimanapun tempat sekarang dibiasakan memakai lurik gitu loh. Jadi peminatnya sekarang lebih meningkat lagi daripada dahulu. Bahkan sekarang lurik itu juga bisa diminati masyarakat biasa buat jalan-jalan, buat acara, itu juga kebanyakan sudah pakai lurik. Karena lurik pun bisa dikombinasi dengan batik, bisa dibikin fashion kombinasi-kombinasi, dan
yang lainnya pun nanti masih banyak model lurik-lurik yang lebih dikreasikan lagi. Kalau lurik zaman dulu itu kan lebih buat orang-orang yang agak tua gitu ya. Cuman kalau semakin kesini, semakin berkembangnya zaman itu banyak juga anak muda yang mulai menggemari lurik. Nanti bisa mereka desain sendiri jadi baju, terus dikombinasikan juga jadi tas, jadi pernak-pernik yang lain. Jadi seperti itu sih. Jadi semakin kesini peminat lurik itu semakin berkembang, semakin besar pasarnya. Sudah lihat kan kain tenun lurik yang cantik? Lebih afdal lagi jika kita melihat proses pembuatannya. Dilihat dari proses pembuatannya, tenun lurik terbilang rumit. Jika memakai alat tradisional, pembuatan tenun lurik dimulai dari pewarnaan benang putih polos. Kemudian dijemur dengan diangin-anginkan hingga tengah hari. Setelahnya, masuk dalam proses pemintalan benang. Dan kerumitan pembuatan dimulai dari sini, yaitu proses penyusunan motif benang. Jika sudah tersusun, baru dinaikkan ke alat tenun. Karena pembuatannya rumit, pekerja yang membuat kain tenun lurik ini mayoritas sudah berkecimpung sejak lama. Aku di sini itu udah 15 tahun. Aku dari kecil udah bisa. Soalnya kan ibu saya itu kan punya tenunan kayak gitu. Terus aku dari kecil udah tahu, udah bisa. Jadi di sini ikut suami cuman meneruskan generasi dulu gitu. Nah, PR dari kami para pengusaha tenun lurik khususnya itu mungkin dari regenerasi SDM-nya. Karena kita tahu kan anak-anak muda nggak mau gitu, maksudnya mungkin sungkan atau apa, atau gengsi ikut coba jadi penenun seperti itu. Kualitas yang bagus dari tenun lurik dihasilkan dari penggunaan alat tradisional salah satunya. Ada bedanya, tenun lurik yang dihasilkan dari alat tradisional dan dari mesin. Di Kurnia itu salah satunya kita masih HTBM. Jadi dari tahun 62 sampai tahun sekarang itu kita masih mempertahankan memakai alat tenun bukan mesinnya. Itu mungkin jadi salah satu ciri khas dari Kurnia Lurik itu sendiri. Kalau motif itu sebenarnya universal sih, tapi kalau dari kita memang ada beberapa keunikan dari lurik dan juga pewarnaan, dan juga dari tekstur kainnya, karena kita kan di sini pakai benangnya yang full katun, jadi yang enak dibuat baju gitu. Lurik itu sudah kualitasnya sudah bagus. Kalau dibandingkan batik harga segitu, batik masih yang printing, kalau lurik sudah yang ATBM. ATBM itu kualitas yang utama. Istimewanya lurik itu kan kesenian Jawi, Mbak, itu kesenian Jawi, jadi beda sama yang tenun mesin. Jadi kan itu agak apa ya, menjilo, Jawa itu menjilo, kalau bahasa Indonesia itu asing. Nah itu loh, asing. Jadi banyak orang yang penasaran mau beli lurik gitu.
Di zaman yang sedikit demi sedikit berubah, inovasi dari kain tenun lurik terus bermunculan. Inovator yang menggunakan tenun lurik sebagai dasarnya tidak pernah kehabisan ide cemerlang mereka. Berbagai bentuk modifikasi tenun lurik banyak yang sudah terpajang di berbagai tempat, dari baju hingga aksesoris. Makna tenun lurik bagi saya itu adalah wujud dari kerja keras, keuletan, dedikasi, loyalitas seseorang kepada pekerjaannya, kalau menurut saya ya. Lurik itu sebuah mahakarya yang dihasilkan oleh para pengrajin, dan kebanyakan pengrajin tersebut memang sudah berusia lanjut dan memiliki corak yang cukup sederhana, yaitu cuman garis-garis saja. Tetapi dari permainan garis itulah kita harus membuatnya menjadi produk yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari harga aslinya sebenarnya. Karena lurik itu sendiri harganya memang kurang tinggi seperti batik ya. Tetapi disitulah terdapat filosofi bahwa kesederhanaan, kemudian rendah hati, itu yang dijunjung oleh artinya dari lurik sendiri. Awal mulanya ini di tahun 2010, saya pertama kali punya anak juga, jadi terpaksa untuk bekerja dari rumah kayak gitu, dan ada keinginan untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi pada saat itu suami masih bekerja, dan terbesit kenapa kok saya ingin mengangkat budaya lokal yaitu lurik itu karena saya terinspirasi dari sebuah majalah yang waktu itu mengangkat tentang tema lurik yang itu bagus sekali. Dan kemudian akhirnya dari situ saya mencoba untuk mencari pengrajin yang bisa diajak bekerja sama untuk luriknya, dan dari situlah saya menjalin kerjasama dengan pengrajin, dan dari kain lurik tersebut saya mengolahnya menjadi, pada awalnya itu pakaian yang ready to wear, jadi pakai ready to wear, kemudian berkembang lagi menjadi craft seperti tas, dompet, shawl, dan lain-lain seperti itu. Sambil mengisi waktu nunggu kerjaan gitu istilahnya, saya ambil D1 di PAPMI jurusan fashion designer. Nah dari situ saya mulai suka, banyak orang juga yang suka dengan karya saya, mengapresiasi, ya akhirnya lanjut sampai sekarang. Dan fashion show pertama saya di JFW di pagelaran Keraton Yogyakarta tahun 2007. Tidak berhenti dengan satu karya saja, para inovator ini terus menciptakan hal baru. Agar upaya mereka untuk memperkenalkan tenun lurik, juga karya mereka tidak mudah terlupakan. Yang pertama kali itu kita harus menentukan target marketnya. 24 tahun ke 45-50 tahun itu adalah range usia yang menjadi sasaran Kalu, dan memang kita harus membuat produk-produk yang sesuai dengan segmentasi pasar. Dan kita juga harus terus melakukan inovasi, kreativitas, terlebih saat ini kan musimnya pandemi ya. Jadi kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berproduksi dan tetap produktif, dan harus pastinya kreatif. Saya harus sebisa mungkin mendesain baju yang istilahnya kekinian, yang style-style urban gitu ya. Jadi lurik itu ya nggak melulu harus dibuat istilahnya cuman blus doang atau kebaya doang, tapi bisa dibikin mix sama kain fabrikan seperti ini, cuma untuk kulis sedikit, tetapi kan tetap harus dikenalkan, ya kan? Kalau nggak kenal kan nggak sayang, gitu kan? Dari kenal sedikit, lama-lama nanti akan jadi candu, ya istilahnya seperti itu. Ini aku pakainya motif kalau menyebutnya yang ini lenting hitam putih, kalau yang ini lenting abang. Ini stripe-nya sama filosofinya itu bahwa hidup itu harus seimbang.
antara apa ya istilahnya baik buruk, susah senang, apapun itu mesti ada dua sisi kehidupan itu ya, kayak yin and yang kayak gitu ya. Ya pokoknya ini hidup itu intinya seimbang saja lah. Nah, terus ini saya mix dengan tenun dari Lombok. Ya, yang bawah ini dari tenun dari Lombok. Jadi saya nggak istilahnya nggak mengotak-kotakan diri hanya untuk lurik Jogja saja, tetapi saya sebisa mungkin mengkombin dengan tenun dari daerah lain atau kain fabrikan yang lainnya. Harapan saya memang yang pertama kita harus bangga akan budaya Indonesia dari kita sendiri dulu. Kalau kita sudah bangga, kemudian kita tularkan kepada generasi anak-anak kita ataupun sekitar kita dan semuanya akan mengerti tentang budaya Indonesia, pasti nanti mereka akan juga mau untuk memakai, menggunakan, membeli semua karya anak bangsa. Untuk anak muda bisa lebih mengembangkan lagi produk-produk asli dalam negerinya. Kalau enggak kita sendiri yang menyintai wastra kita, siapa?